Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul 47 Ronin. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang dilatih oleh perguruan iblis, namun jalan kehidupan lain menanti di depannya. Teknik pedang terlarang milik iblis pun ia pendam agar tak melukai manusia. Namun, saat hidup di antara manusia samurai justru ia selalu direndahkan. Tapi akhirnya semua berbalik mengakui dan menghormatinya sebagai yang terkuat. Penasaran? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Film diawali dengan keadaan Jepang pada zaman feodal yang memiliki seorang penguasa tunggal yang dikenal dengan nama Shogun Tokugawa. Keamanan dan kedamaian di Jepang dalam pemerintahan Shogun dijaga oleh para samurai yang tersebar di berbagai provinsi, dengan tugas utama para samurai adalah untuk melindungi tuan mereka yang tak lain adalah seorang lord alias pimpinan sebuah provinsi. Dalam tradisi Jepang disebutkan bahwa samurai yang telah kehilangan atau mengecewakan tuannya, maka gelar samurainya akan hilang diganti menjadi ronin. Dan pada suatu hari di provinsi Ako, terlihat seorang biksu muda sedang berlari dari perguruan iblis Tengu yang telah melatihnya sejak kecil. Karena kelelahan, ia pun terjatuh lalu ditemukan oleh rombongan Lord Asano yang sedang berpatroli. Salah satu pengawal ingin membunuhnya karena melihat tanda perguruan biksu iblis di kepalanya. Tapi tanpa disangka, Lord Asano melarang karena melihat sesuatu yang lain dari pemuda tersebut. Bahkan, putri Lord Asano yang bernama Mika juga ramah karena melihat sesuatu yang lain. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti. Para samurai tetap membenci pemuda yang diberi nama Kai karena dianggap murid iblis yang membawa sial. Hanya Lord Asano dan putrinya yang selalu baik. Setelah beranjak semakin dewasa, Kai ikut dalam perburuan pertama untuk menantang naga iblis hutan yang sedari dulu dikenal sering memburu para samurai. Hal ini terpaksa dilakukan karena sebentar lagi Shogun Tokugawa, sang penguasa Jepang, akan berkunjung ke provinsi Ako, dan Lord Asano dengan mempertaruhkan nyawa berniat untuk menghabisi naga iblis tersebut demi keamanan rombongan Shogun Tokugawa. Perburuan mematikan pun dimulai. Pada akhirnya naga iblis tumbang, tapi jahatnya boro-boro mau berterima kasih. Seorang samurai bernama Yasuno justru berkata bahwa dirinya lebih baik mati daripada diselamatkan murid iblis pembawa sial. Tak lama kemudian, Lord Asano dan pasukannya berhasil menyusul, tapi yang terlihat adalah Yasuno yang telah memegang pedang, sehingga yang mendapat pujian Lord dan yang lainnya bukan Kai. Tapi sang pemimpin samurai bernama Oishi terlihat menyadari kejadian yang sebenarnya. Ia melihat tangan Kai penuh dengan darah sang naga. Meskipun begitu, ia pun menutupi kebenaran tersebut. Singkat cerita, rombongan Lord Asano telah kembali ke istana dan disambut oleh putri tunggalnya alias Mika yang kini telah dewasa. Lord Asano adalah pemimpin yang bijak. Ia menghargai Kai sebagai manusia dan juga menghormati para samurai yang terlihat tak menyukai Kai. Oleh karena itu, Lord Asano memberi Kai sebuah tempat tinggal terpisah di dalam hutan dekat istana. Mika dengan cekatan memberi laporan pada ayahnya bahwa semua persiapan sudah sempurna untuk menyambut Shogun Tokugawa. Selain itu, Mika yang memiliki rasa terhadap Kai tentu mengunjungi gubuknya di dalam hutan secara diam-diam. Tapi, Kai yang sudah dewasa mengerti posisinya yang tak mungkin bisa hidup bersama dengan Tuan Putri Mika. Dan saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Malam itu, rombongan Shogun Tokugawa mulai berdatangan lalu disambut dengan penuh hormat oleh Lord Asano, putri, dan seluruh pasukannya. Namun ada yang aneh. Kai mencurigai salah satu wanita yang menyusup sebagai penyihir yang matanya pernah ia lihat di hutan sebelumnya dalam wujud siluman rubah. Ia pun melapor pada pimpinan samurai, tapi sayangnya laporan Kai tak dianggap serius. Keesokan harinya, datang pula provinsi tetangga terdekat yang menghargai kedatangan Shogun Tokugawa. Provinsi Nagato yang dipimpin oleh Lord Kira pun disambut hangat oleh Lord Asano. Pagi itu, demi menghibur Shogun Tokugawa, kedua provinsi memberikan perwakilan petarungnya untuk bertanding di depan Shogun.
Namun, yang mengejutkan adalah petarung dari Nagato terlihat memiliki fisik di luar rata-rata manusia normal. Sedangkan Yasuno yang mewakili provinsi Ako sedang bersiap. Namun ternyata ia didatangi oleh siluman rubah yang tanpa waktu lama. Yasuno terlihat tak sadarkan diri saat dicari untuk memulai pertarungan. Kai membantu memeriksa, tapi pertandingan tak bisa menunggu lagi karena Shogun Tokugawa sudah tak sabar. Dengan terpaksa, Kai akhirnya memakai baju samurai berharap tak ada yang menyadarinya. Combat! Ya, akhirnya Shogun Tokugawa melihat kenyataan bahwa di dalam baju samurai provinsi Ako tersebut bukanlah samurai, apalagi dia adalah orang asing. Saat ingin dibunuh, tiba-tiba Putri Asano memohon yang diikuti oleh Lord Asano yang menanggung malu dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Shogun menghargai permohonan Lord Asano sehingga Kai tak jadi dibunuh, melainkan harus dipukuli. Kelakuan iblis belum berakhir, karena ternyata Lord Kira memang bekerja sama dengan siluman rubah untuk menguasai provinsi Ako yang terkenal kaya sumber daya alam dan indah. Malam itu saat semua tertidur, siluman rubah menyusup ke kamar Lord Asano lalu memberinya ilusi seolah-olah putrinya sedang berteriak memanggilnya karena sedang digagahi oleh Lord Kira. Dengan samurainya, Lord Asano pun menebas Lord Kira di kamarnya. Namun untungnya Oishi, sang pimpinan samurai, cepat datang mencegah disertai seluruh pasukan yang terbangun akibat kehebohan malam itu. Lord Kira yang sudah mengetahuinya berpura-pura panik dan ketakutan. So, tanpa waktu lama, Shogun pun dengan tegas memberi hukuman mati pada Lord Asano dengan cara seppuku alias membunuh diri sendiri di hadapan publik. Keputusan itu diterima dengan ikhlas oleh Lord Asano. Namun Oishi tak setuju karena ia melihat sendiri bahwa Lord Asano seperti sedang tersihir. Keputusan Shogun adalah mutlak. So esok harinya semua sudah disiapkan dan Lord Asano pun melakukan seppuku di hadapan Shogun dan seluruh orang-orang istana. Setelah itu Shogun Tokugawa memberi keputusan untuk provinsi Ako yang sudah tak bertuan, dan para pasukan yang hilang titel samurainya kini menjadi pasukan Ronin karena mereka sudah tak memiliki tuan untuk dilindungi. Keputusan Shogun Tokugawa ada 3. Pertama, Oishi dan pasukannya tak boleh membalas dendam. Kedua, untuk menjaga kerukunan, maka Putri Asano harus menikah dengan Lord Kira dengan masa berkabung 1 tahun. Dan terakhir, provinsi Ako sepenuhnya diserahkan pada Lord Kira. Setelah Shogun Tokugawa pergi untuk melanjutkan perjalanannya, Lord Kira tanpa basa-basi langsung memberi perintah pada Oishi dan pasukannya untuk pergi sejauh mungkin alias diasingkan. Namun, khusus untuk Oishi, Lord Kira memerintahkan pasukannya untuk mencebloskannya ke dalam penjara sumur selama 1 tahun untuk menghancurkan mentalnya. Dan singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Oishi kembali diangkat dari sumur dengan kondisi yang tak karuan, lalu dilepaskan begitu saja di pemukiman desa. Untungnya, Oishi berhasil kembali ke keluarganya. Setelah itu Oishi mendapat kabar kalau seluruh pasukan samurainya telah keluar dari provinsi Ako. Tanpa diduga, Oishi pun menanyakan kabar Kai yang ternyata telah dijual sebagai budak di pelabuhan yang dipenuhi oleh kapal-kapal Belanda. So pada akhirnya malam itu, tekad Oishi sudah bulat. Ia berniat pergi menjemput Kai, lalu menyuruh anaknya untuk mencari seluruh pasukan agar segera berkumpul di area Danau Hitam. Beberapa waktu kemudian, Oishi akhirnya sampai di pelabuhan. Namun ternyata Kai dalam setahun ini telah menjadi petarung bayaran yang selalu memenangkan pertarungan. Oishi masuk dengan niat mengajak Kai kembali, tapi sayang insting membunuh Kai telah semakin tajam. Saat terpojok, akhirnya Oishi menyebut nama Mika yang sebentar lagi masa berkabungnya habis dan wajib menikah dengan Lord Kira. Untungnya saat itu Kai mulai sadar dan mereka berdua pun kabur dari pelabuhan.
Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di Danau Hitam dan disambut dengan senang oleh seluruh pasukan. Namun tentunya Yasuno tetap mencibir keberadaan murid iblis alias Kai. Oishi pun menjelaskan kalau dirinya lah yang meminta bantuan Kai. Setelah itu salah satu pasukan berkata bahwa ia mengetahui kalau Lord Kira punya kebiasaan berkunjung ke makam leluhur untuk berdoa, tapi mereka tak tahu kapan waktunya. Dengan demikian, Oishi menyuruh Isogai untuk melakukan pengintaian dan kembali melapor di tempat yang telah disepakati. Namun masalah belum selesai, karena untuk melakukan misi balas dendam menegakkan keadilan, mereka memerlukan pedang yang bagus, sedangkan saat ini mereka sangat kekurangan senjata. Tanpa terasa malam tiba dan saat itu, Kai berkata pada Oishi kalau ia sebenarnya punya solusi terbaik untuk mendapatkan pedang dalam waktu singkat, yaitu dengan mendatangi perguruan iblis Tengu. Kai pun membongkar bahwa ia sebenarnya memiliki kekuatan lain yang tak pernah dipakai untuk melawan manusia. Karena tak ada pilihan lain, Oishi pun menyetujui rencana tersebut dan berangkatlah mereka semua ke wilayah perguruan Tengu. Di gerbang pintu masuk, Kai hanya mengizinkan Oishi untuk ikut bersamanya. Sesampainya di dalam, Oishi pun disuruh menunggu di altar dan Kai dengan tegas mengatakan jangan sampai Oishi mengeluarkan pedang apapun yang terjadi. Lalu Kai masuk menghadap Biksu Iblis Tengu seorang diri untuk meminta bantuan. Kai pun disambut oleh Biksu Iblis sementara itu di saat yang sama. Oishi sedang diuji mentalnya dengan halusinasi apakah ia akan menarik pedang untuk membunuh atau tetap tenang dan menyadari kalau ini hanyalah ilusi. Sementara itu, di dalam, Iblis Tengu akan membantu jika Kai berhasil merebut pedang lebih dulu. Dan ya, Kai yang semakin kuat akhirnya berhasil merebut pedang dengan kekuatan iblis yang diajarkan. Tak lama kemudian, Kai keluar menemui Oishi dan mengatakan bahwa Oishi telah lulus ujian dan dalam sekejap, di hadapan mereka tersedia pedang-pedang iblis yang tegak dengan sendirinya. Singkat cerita, saat kembali, Kai ditanya apa kehebatan pedang iblis ini. Kai mengatakan bahwa pedang ini tergantung siapa yang memegang sambil ia mencontohkan dengan mengayunkan pedang dengan santai ke sebuah kayu yang langsung terputus dengan mudah. Salah satu pasukan mencoba mengikuti tapi ternyata gagal. Beberapa waktu kemudian mereka telah kembali sampai ke markas dan sang pengintai pun kembali memberi informasi bahwa malam ini Lord Kira akan berangkat ke makam leluhurnya di lembah gunung. Tanpa waktu lama, mereka pun segera bersiap dan berangkat lalu benar saja. Malam itu, mereka melihat Lord Kira yang sedang berdoa dengan beberapa pengawal menjaganya. Dengan senyap mereka merobohkan para pengawal, namun hal mengejutkan terjadi. Sang pengintai ternyata telah disihir dan di hadapan mereka adalah penyihir alias siluman rubah yang langsung membakar semua di depannya. Seluruh pasukan berusaha kabur sambil dikejar oleh pasukan musuh yang ternyata banyak bermunculan. So dengan demikian, penyergapan kali ini gagal dan menjatuhkan banyak korban dari pasukan Oishi. Tapi tanpa disangka, Kai tiba-tiba melihat rombongan dan langsung mengajak Oishi untuk mencegatnya. Disitulah terungkap bahwa rombongan tersebut adalah kelompok seni yang diundang oleh Lord Kira untuk mengadakan pertunjukan di hari pernikahannya nanti malam. Pimpinan kelompok seni pun ternyata mengenal Oishi sebagai samurai provinsi Akko yang telah direbut dengan licik oleh Lord Kira. Dengan demikian, mereka pun sepakat untuk saling membantu. Saat itu, Yasuno yang selama ini menunjukkan kebencian terhadap Kai akhirnya untuk pertama kalinya meminta maaf dan berterima kasih karena Kai dulu telah menyelamatkan nyawanya. Sebagai penghormatan, Yasuno memberi salah satu pedangnya yang langsung diterima oleh Kai. Setelah menyusun rencana penyamaran dan penyergapan dengan matang, satu persatu pasukan yang tersisa berjumlah 47 Ronin pun membulatkan tekad dengan menuliskan nama mereka dengan cap darah sebagai bukti keseriusan untuk mengadili Lord Kira, walaupun resikonya adalah hukuman mati dari Shogun Tokugawa. Singkat cerita, para rombongan pun sampai di istana Lord Kira. Pertunjukan dimulai dengan Oishi yang menyamar sebagai penari utama, sementara pasukan lain dengan senyap dan cepat memulai menjalankan aksinya.
Tapi sayang, saat itu salah satu pemanah menyadari Oishi yang memegang senjata tajam dan memanahnya. Pembunuhan pun gagal hingga dalam sekejap perang berkecamuk. Semua pasukan melindungi Lord Kira dan calon istrinya. Di tengah lorong istana, Mika pun menyadari kalau Kai datang dan langsung berontak dan kabur dari genggaman Lord Kira. Kai dan Oishi berhasil menyusul dan mereka berpisah. Oishi mengejar Lord Kira sedangkan Kai berusaha mencari keberadaan Mika yang untungnya mereka berhasil ketemu. Tapi tak semudah itu, sang penyihir pun datang untuk mencegahnya. Ternyata tak hanya bisa menjadi rubah, sang penyihir pun mampu menjadi siluman naga putih raksasa. Di sisi lain, Oishi masih sibuk bertarung dengan Lord Kira. Di luar sana perang masih berkecamuk, tapi semua terhenti saat Oishi berteriak sambil menunjukkan kepala Lord Kira, yang artinya tak ada lagi alasan bertarung bagi pasukan musuh. Dengan demikian, pembalasan dendam pun berakhir. Mereka semua kembali ke Provinsi Ako dan dengan rasa bangga menuju makam Lord Asano lalu menyampaikan bahwa sebagai samurai, mereka telah membalaskan dendam tuannya dan menegakkan keadilan. Dan singkat cerita, dengan berani, Oishi dan seluruh pasukan termasuk Putri Asano menghadap Shogun Tokugawa untuk menceritakan semua yang terjadi. Pada dasarnya, keputusan Shogun sebelumnya yang melarang Oishi untuk balas dendam sudah bulat. Oishi dan pasukan telah melanggarnya dan seharusnya mereka dihukum gantung dengan tidak hormat. Tapi di situ, Oishi memohon agar mereka dapat mati dengan terhormat sebagai samurai. Setelah mendengar dan melihat semuanya, Shogun Tokugawa akhirnya mengabulkan permintaan Oishi dan mengakui keberanian seluruh pasukan Oishi sebagai samurai penegak keadilan. Oleh karena itu, hukuman mati seppuku seperti Lord Asano pun ditetapkan. Oishi dan pasukannya sangat berterima kasih dan bangga akan hal itu. So, singkat cerita, keesokan paginya, semua pasukan Ronin tanpa kecuali telah bersiap di tempatnya masing-masing untuk melakukan seppuku. Tapi lagi-lagi hal mengejutkan terjadi. Shogun Tokugawa memanggil anak dari Oishi dan mengizinkannya hidup untuk mengabdi pada Provinsi Ako. Hal itu semata-mata karena Shogun Tokugawa mengagumi keberanian Oishi untuk menegakkan kebenaran. Setelah berpamitan dengan ayahnya, prosesi seppuku pun dimulai. Dan ya, pada akhirnya, para Ronin mati dengan terhormat menurut tradisi kepercayaan yang kuat di zaman Jepang di bawah kepemimpinan Shogun Tokugawa. Sekarang, Provinsi Ako dipimpin oleh Putri Asano yang perlahan mengembalikan desa dalam kemakmuran hingga tiba-tiba film pun berakhir. Dadah!